Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin Selasa tanggal 19 September tahun 2023 di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo. Well Henry, MA selaku Kepala KUA menjelaskan bahwa saat ini ada 8 orang calon pengantin mengikuti binwin, berdasarkan perjanjian kerja sama bimbingan itu diberikan oleh pihak BKKBN, Puskesmas dan tokoh masyarakat. Ramlan Penghulu KUA menjadi moderator pada acara tersebut dan mendampingi bimbingan perwanin bagi calon pengantin. Dalam kesempatan tersebut Ibu Kwelda Yulia menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari BKKBN. Tugas pokok adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Adapun fungsi dari BKKBN itu adalah perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN, dan tugas lainnya seperti antisipasi terhadap stunting dan pengendaliannya. Dari Puskesmas memberikan materi pentingnya calon pengantin memahami kesehatan seputar perkawinan. Kehidupan pernikahan yang bahagia dan mempunyai keturunan yang sehat, cerdas adalah dambaan setiap orang. Akan tetapi tak jarang banyak permasalahan yang timbul dalam pernikahan, salah satunya masalah kesehatan. Sebagai contoh adalah masalah infertilitas, kehamilan berisiko, bayi lahir tidak sehat, keguguran, del. Oleh karena itu sangat penting sebelum pernikahan untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi kita. Beberapa persiapan pranikah yang terkait dengan kesehatan reproduksi adalah 1. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan idealnya adalah 3 bulan sebelum tanggal pernikahan. Manfaatnya untuk mengetahui status kesehatan calon pengantin. Memberikan waktu pengobatan apabila ditemukan masalah kesehatan. Mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat. Mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada saat pemeriksaan calon pengantin akan diberikan pertanyaan tentang keluhan kesehatan yang sedang alami, riwayat kesehatan, dan deteksi dini adanya masalah kejiwaan. Kemudian Katin akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas lila tanda-tanda anemia, pemeriksaan darah rutin hemoglobin, golongan darah dan resus pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi medis seperti gula darah, IMS, HIV, malaria, talasemia, hepatitis B, TORCH. Dan selanjutnya akan diberikan KIE dan konseling kesehatan reproduksi, pemberian tablet tambah darah, screening dan imunisasi TT, serta pengobatan sesuai permasalahan kesehatan. 2. Persiapan gizi. Persiapan gizi perlu dilakukan sebelum menikah. Ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, di mana proses kehamilan membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu. Persiapan gizi meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Status gizi ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh IMT, serta pengukuran lingkar lengan atas bagi katin perempuan. Cara penghitungan IMT. Interpretasi nilai IMT ditampilkan dalam tabel berikut. Status gizi kategori IMT. Sangat kurus kekurangan BB tingkat berat kurang dari 17,0. Kurus kekurangan BB tingkat ringan 17 kurang dari 18,5. Normal 18,525. Gemuk kelebihan BB tingkat ringan lebih besar dari 25 sampai 27.
Obesitas kelebihan BB tingkat berat lebih besar dari 27. Sedangkan lingkar lengan atas normalnya adalah 23,5 cm. Apabila lila katin kurang dari 23,5 artinya katin mengalami kurang energi kronik. Pemenuhan gizi seimbang katin. Katin perlu mengkonsumsi 5 kelompok pangan dengan seimbang. Kelima kelompok pangan itu adalah makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan dan minuman. Proporsi setiap kali makan digambarkan melalui gambar berikut. Selain itu upayakan untuk minum air putih kurang lebih 8 gelas hari, hindari terlalu banyak minum teh kopi. 3. Imunisasi tetanus. Imunisasi tetanus diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Sebelum pemberian imunisasi tetanus akan dilakukan screening imunisasi tetanus apakah sudah mendapat 5 kali imunisasi, belum. Apabila belum, maka katin perempuan harus melengkapinya di puskesmas. 4. Menjaga kesehatan organ reproduksi. Usahakan organ kemaluan dalam kondisi kering, setelah BAB-BAK lap dengan menggunakan tisu handuk yang lembut, kering, bersih, hal ini untuk menghindari timbulnya jamur diarea kemaluan. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat katun. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Pada saat haid, seringlah mengganti pembalut paling lama setiap 4 jam sekali. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. 5. Menjaga kesehatan jiwa. Sebelum menikah, calon pengantin harus mempersiapkan mental. Karena pada saat pernikahan akan banyak terjadi penyesuaian terhadap karakter pasangan, penyesuaian peran, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu sangat penting bagi katin untuk menjaga kesehatan jiwanya sebelum menikah. Berikut cara menjaga kesehatan jiwa antara lain. Katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri. Kenali karakter calon pasangan dan keluarga. Jalin hubungan baik dengan calon pasangan, keluarga maupun orang lain. Bersama-sama menjaga kesehatan keluarga seperti rajin olahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup. Tetap menjalani hobi yang positif. Dalam kesehatan terdapat kebebasan. Kesehatan adalah hal paling pertama dalam semua kebebasan, Henry Frederick Amil. Kemudian juga diberikan materi dari penyuluh agama Islam yang disampaikan oleh Ali Akbar dan Rosmawati. Agama, bekal mental kokoh perkawinan. Setiap pasangan calon pengantin yang hendak menikah berkeinginan kuat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk mewujudkannya, diperlukan mental yang kokoh dan kuat melalui pendalaman ajaran agama. Menyiapkan mental yang kokoh dan kuat melalui ajaran agama sangat penting. Tanpa mentalitas agama yang kuat rumah tangga akan mudah rusak dan hancur, kata Ali Akbar penyuluh agama Islam tersebut. Rosmawati menyampaikan, apapun problematika dalam hidup rumah tangga akan dapat diselesaikan ketika ada kesepahaman antara suami dan istri, sehingga komitmen untuk saling menerima dan mengerti pasangannya sangat penting. Setiap masalah insya Allah akan dapat diselesaikan dengan baik, perlu adanya komitmen saling menerima dan mengerti pasangannya, lanjutnya. Rosmawati menyampaikan bahwa para calon suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istri dengan mendampingi, melindungi, serta mengayomi agar para istri merasa nyaman di dekat suami. Sangat penting para suami mengedepankan kelebihan pasangan daripada kekurangannya. Pandanglah kelebihan pasanganmu, jangan selalu memandang kekurangan pasanganmu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bersyukur dan bersyukur menjadi kunci kebahagiaan, lanjutnya. Rosmawati berpesan agar agama menjadi prioritas dalam menentukan pasangan hidup sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Sesuai hadis Nabi, ada 4 alasan orang menikah. Pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan atau ketampanannya dan karena agamanya. Ambillah alasan yang terakhir itu,
Nikahlah karena alasan agamanya yang bagus sehingga nanti akan mendapatkan peningkatan derajat di dunia dan di akhirat, pesannya. Pada kesempatan tersebut Kepala KUA Kecamatan Nanggalo Henry juga mensosialisasikan program wakaf tunai Katin. Menurutnya program ini, perdana di Indonesia, sudah launching program wakaf tunai Katin. Kementerian Agama Kemenak Provinsi Sumatera Barat Sumbar melahirkan terobosan baru. Wakaf tunai calon pengantin (WTC) lahir atas kerjasama Kanwil Kemenak dengan BWI dan BSI. Beliau juga sampaikan pada Katin, agar cintamu seabadi wakafmu, mengutip tema launching WTC. Oleh sebab itu diharapkan pada para Katin untuk bisa berwakaf. Wakaf tunai Katin akan dikelola oleh BWI Sumbar sepenuhnya untuk kesejahteraan keluarga Indonesia. Tambahnya, Laju Indonesia TV melaporkan untuk Rumah Tangga Indonesia Bahagia dan Sejahtera.